micro learning sebagai objek korporasi, berkembangnya teknologi digital ya, yang kita rasakan sekarang ini sangat banyak sekali kemungkinan tak terkecuali dalam dunia pendidikan pun dunia pelatihan yang lebih bersifat fleksibel, lebih bersifat tepat sasaran, mungkin juga tak terbatas ruang, bahkan tak terbatas waktu. Nah, semakin ke sini ada yang dikatakan sebagai, diistilahkan ya, sebagai microlearning. Namun microlearning ini bukan hal yang baru di kami yang dari pendidikan maupun pembelajaran. Biasanya kami mengistilahkan dengan istilah small bite atau pembelajaran dalam jangka satu waktu. Mungkin bisa saya putarkan video yang berdurasi 60 detik berkaitan dengan apa sih itu microlearning. Your parents are driving you to the airport and you're arguing over the specifics of a recent bill. You pick up your phone to settle the dispute with a quick Google search before jetting off to your friend's wedding in Rome. Once you land, you use an iPhone app to learn how to say more pasta and double espresso, please, in Italian. Before the wedding, you need to tie your bow tie, but you don't know how. So you fire up a quick YouTube tutorial on your laptop. What do these three things have in common? They're all examples of microlearning. Microlearning breaks material down into short, easily digestible components that tackle a single learning objective. Microlearning makes it easier for learners to retain the information they need, and it has powerful applications in today's workforce. Read more to learn more about microlearning and its key benefits. Itulah video singkat berkaitan dengan microlearning. Jadi mungkin secara definisi bahwa microlearning itu adalah strategi pembelajaran, salah satu strategi pembelajaran yang memberikan informasi kepada pembelajar dalam bentuk konten potongan-potongan kecil, relevan, singkat, disampaikan melalui perangkat yang akrab dan tentunya dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Lanjut, ini ada dalam pengembangan kursus microlearning dengan menggunakan metode Agile. Seperti misalkan di pertama itu merancang kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan, yang sifatnya spesifik. Kemudian dari rancangan itu, analisa itu dikembangkanlah bentuk atau metode daripada microlearning yang tentunya siap untuk diterapkan dalam proses learning ya, proses pembelajaran. Nah, dalam proses penerapan ini pasti terjadi yang namanya feedback atau proses timbal balik yang terjadi dalam penerapannya, sehingga harus diperbaharui kembali proses-proses itu, konten-konten itu. Dan juga setelah diperbaharui sudah bisa diterapkan selanjutnya ke dalam skala yang lebih besar, dalam skala yang lebih luas. Dan lupa untuk melakukan maintenance atau pemeliharaan terhadap konten-konten yang dibuat atau dikreatkan. Itulah proses pengembangan pelatihan microlearning dengan metode Agile. Nah, ada beberapa peran saya jelaskan sedikit. Mungkin yang pertama
ideal untuk pembelajaran just in time dan cocok untuk pembelajaran mobile. Jadi pembelajaran just in time di sini maksudnya adalah modul pembelajaran yang mencakup satu topik atau keterampilan yang khusus yang disampaikan atau disediakan saat pembelajar membutuhkannya. Jadi bisa diakses pada saat pembelajar membutuhkan konten itu pada saat itu. Dan sifatnya lebih mobile bagi si pembelajar. Kemudian kedua, modul bisa dirancang dan diselesaikan secara cepat karena sifatnya tadi ringkas, potongan-potongan, tentu tidak memakan waktu lama apabila desainer pembelajaran ini membuat modulnya. Jadi tidak bisa dilakukan secara cepat. Kemudian yang ketiga, efektif sebagai bagian dari format pembelajaran berkelanjutan. Nanti akan saya jelaskan khusus untuk sesi ini, sesi ketiga. Jadi itulah micro learning. Dapat kita ketahui. Pembelajaran secara mobile. Bayangkan ketika misalkan kita berada di luar kota, kemudian mungkin berada di di warkop atau di dalam perjalanan. Kemudian ada tugas yang diberikan oleh corporate atau yang diberikan oleh perusahaan untuk menjelaskan produk kita ke klien. Sedangkan kita belum mengetahui seperti apa produk yang akan kita jelaskan secara spesifik. Mungkin apa kegunaannya, apa manfaatnya. Nah, mungkin dalam waktu 45 menit, kita dapat mempelajari materi tersebut dengan menggunakan smartphone misalkan atau gadget tanpa kita berada di corporate learning ini untuk mempelajari secara detail atau di tempat produk knowledge kita untuk mempelajari produk kita secara berjenjang atau bahkan 1 atau 2 hari. Belajar kapan saja, ya. Di era serba cepat seperti sekarang ini, semua karyawan tentunya memiliki kesibukan masing-masing dan tentunya memang dituntut untuk terus belajar secara cepat. Nah, menurut Deloitte, rata-rata pembelajar modern hanya dapat mencurahkan 1% dari minggu kerja untuk pengembangan profesional. Nah, kalau dihitung-hitung ya, rata-rata dari kita bekerja kurang lebih 40 jam dalam 1 pekannya atau dalam 1 minggu. Maka dalam seminggu kita bisa belajar 24 menit saja atau kalau dihitung sekitar 4,5 menit per harinya. Jadi ketika waktu untuk belajar sangat minim seperti ini, sangat cocok untuk menggunakan micro learning sebagai proses metode pengembangan kita. Pembelajaran yang berkelanjutan, ya, pembelajaran yang berkelanjutan micro learning ini sangat efektif sebagai bagian dari pembelajaran yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata orang lupa itu antara 50 sampai 70% dari yang dipelajarinya setelah 24 jam berjalan, dan semuanya mungkin akan berkurang atau lupa sampai dengan 1 pekan atau 7 hari. Kenyataan seperti ini tentu saja membahayakan pada bidang-bidang yang pekerjaannya berkaitan misalkan dengan keselamatan. Contohnya misalkan seorang masinis kereta mempelajari tentang keselamatan, cara mempelajari proses pengereman belum dilakukan secara keseluruhan, sedangkan retensi atau ingatannya sudah berkurang. Saya bisa melihat ini kurva ya. Kemudian soft skill dan hard skill.
karena sifatnya dari microlearning yang kecil dan spesifik, materi yang rumit dan berkaitan dengan soft skill, tidak cocok untuk model pembelajaran ini. Nah, microlearning cocok untuk materi pembelajaran sederhana, bisa dilihat, bisa ditiru, dan tentu kebanyakan berkaitan dengan hard skill. Tanda kutip bahwa tidak semua materi yang sifatnya soft skill bisa masuk sebagai microlearning maupun sebaliknya berkaitan dengan hard skill juga. Jadi bisa dilihat daripada konten atau pembelajaran materi yang akan dibuat dari microlearning ini. Ada kasus, ada studi kasus atau penelitian yang dilakukan di Universitas Dresden di Jerman. Dalam satu kelompok pembelajaran yang mempelajari beberapa modul, beberapa bab, membagi tiga kelompok pembelajar ini menjadi tiga kelompok. Kelompok A, pembelajar itu membaca bab demi bab, kemudian menjawab satu pertanyaan setiap babnya. Kemudian kelompok B yang membaca 4 bab sekaligus dan membaca 4 pertanyaan atau menjawab 4 pertanyaan setelah selesai 4 bab tersebut. Dan kelompok yang C membaca sekaligus 8 bab dan menjawab 8 pertanyaan setelah 8 bab. Nah, kira-kira Bapak Ibu mana nih yang lebih lebih tuntas nih antara kelompok A, kelompok B, kelompok C? Pak Abdillah, C. C, Pak ya. Kalau yang lain, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau menjawab A, B, atau C? Baik. Terima kasih pertanyaannya jawabannya Pak Hasan. Namun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok A lah yang mampu menjawab 28% dibanding dengan kelompok C. Kenapa? Karena secara keseluruhan melakukan dari analisanya 22% lebih baik dibanding dengan yang berbeda. Atau secara kesimpulan bahwa semakin kecil porsi materi yang dipelajari, maka semakin tinggi tingkat retensinya. Jadi kalau kelompok A misalkan satu bab itu dipelajari satu bab dipelajari kemudian diberikan soal, bab kedua juga diberikan soal, dan bab ketiga dan selanjutnya itu menurut penelitiannya lebih baik jika misalkan membaca sekaligus banyak bab, kemudian kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan secara keseluruhan dari bab yang dijawab. Jadi baca. Lanjut. Ini jenis-jenis pelatihan microlearning. Penggunaannya, misalnya pelatihan proses, serangkaian kursus microlearning di mana masing-masing kursus fokus pada tahap tertentu. Kalau misalkan jenis pelatihannya berupa produk, serangkaian pelatihan product knowledge masing-masing fokus pada aspek tertentu seperti fiturnya, keunggulan dan cara penggunaan atau konsumsi dan sebagainya. Jenis pelatihan kepatuhan ya, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran peraturan baru. Pelatihan keselamatan, penggunaan microlearning, pelatihan penyegaran prosedur keselamatan, berupa jenis pelatihan software training, informasi instan mengenai cara menyelesaikan suatu tugas, dan pelatihan pengenalan karyawan baru, berupa pengenalan perusahaan melalui video, ataupun ucapan selamat datang dari CEO. Jadi inilah jenis-jenis pelatihan yang penggunaan skema penggunaan daripada microlearning. Microlearning ini lebih disukai oleh karyawan milenial atau zaman now ya, dimana kan misalkan karyawan yang milenial ini cukup berbeda dengan sebelumnya ya.
model pembelajaran karyawan milenial itu ciri-cirinya dia kurang menetap, lebih suka mobile, kemudian kurang hierarkis, dia lebih suka terbuka, kurang terfragmentasi, lebih suka terhubung. Jadi apa namanya, karyawan milenial ini ciri-cirinya dia lebih fokus mementingkan apa yang menjadi tujuannya. Jadi lebih fokus untuk misalkan diberikan tugas, jadi pasti dia menanyakan apa namanya, seperti apa keuntungannya bagi dia sesuai dengan tugas yang diberikan. Dan terakhir, perangkat pembelajaran microlearning bisa berupa video singkat, bisa berupa video interaktif, bisa berupa infografis, PDF interaktif, kemudian whiteboard animation, mobile application, kemudian berupa gamification, berupa quiz, flipped pre-work, dan demonstrasi serta dashboard kinerja. Nah, inilah beberapa contoh perangkat pembelajaran microlearning, bentuk-bentuknya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati dan tentunya saya banggakan untuk materi saya berkaitan dengan microlearning.